Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid darain. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله إلى يوم الدين آمين. أما بعد فقال الله عز وجل في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تألوا علي وأتوني مسلمين. Sadaqallahu. Para pemirsa yang budiman yang saya hormati, izinkanlah saat ini saya ingin berbagi ilmu tauhid, mengomentari tentang syair ketiga dari kitab Aqidatul Awam, keimanan orang-orang biasa atau orang kebanyakan, yaitu syair ketiga karya Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah azza wa jalla, dibantu uraiannya dari kitab Nurud Dhalam, Cahaya Bagi Kegelapan, karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, asal Jawa, Pulau Jawa, asal Provinsi Banten, rahimahullah azza wa jalla. Jadi syairnya bunyinya, saya mulai dari awal saja supaya tambah berkah, karena syair-syair sampai syair keempat ini semua tujuannya ditulis syair 1 sampai ke-4 ini untuk diharapkan oleh sang penulis Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah, amin, agar kitab ini
berberkah, ya. Diberi Allah Ta'ala kebaikan yang banyak, namanya berberkah, ya. Al khairul kasir bahasa Arabnya, kebaikan yang banyak. Diberi basmalah, ya, tapi dalam bentuk syair atau puisi. Hamdalah, ucapan alhamdulillah bentuk syair. Sholawatnya juga bentuk syair. Hanya sholawat yang kepada kaum keluarga dan sahabat, juga pengikutnya, yakni umat Islam sampai hari kiamat, ini ada kata-kata mubtadi, ya gitu. Mubtadi artinya, jadi yang didoakan sholawat ini kaum keluarga, para sahabat, dan para pengikut para sahabat mengikuti di jalan yang benar, bukan jalan ahli bid'ah. Nah, ini yang akan saya angkat tema kali ini. Ini masih pengantari kitab Aqidatul Awam yang membahas tentang apa bid'ah. Nah, ini yang saya angkat untuk menjadi tema belajar membaca kitab Nurul Dolam dan Aqidatul Awam untuk saat ini. Sekarang di kajian Islam Al-Barokah, Dusun Kedung Rukun, Desa Kedung Breng, Kecamatan Balong Panggang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, menunjukkan pukul berapa itu? 13 lebih 47 menit. Ya. Ini siang hari. Kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil lisani walhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila takhawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad waqada wa ali wa sahbi wa man tabi' sabila dinil haqi ghaira mubtadi'a. Nah, sayanya sampai 4. Kemarin video yang hari apa? Hari Sabtu, tanggal 16 Juli tahun 2022. Itu sudah meloncat sampai syair ke 6, 7 ya saya. Sekarang kembali komentari. Ini sebenarnya mau saya dahulukan supaya urut ngaji kita, tapi ya lebih penting lagi membahas dalil-dalilnya, sifat-sifat wajib. Wajib artinya bukan seperti ahli fikih, wajibnya ya perkara yang apabila dikerjakan dijanjikan pahala, kalau ditinggalkan diancam siksa. Bukan wajib itu, tapi wajib sifat wajib artinya sifat yang pasti adanya bagi Allah. Gitu. Ini namanya wajib akli. Jadi rational argument, dalil akli, dalil akal. Jadi menurut akal, jika sampai Allah tidak mempunyai sifat wujud, maka akal menolak. Nah, itu namanya wajib. Sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Ta'ala disebut sifat wajib. Zatnya ya gitu, wajibul wujud, yang pasti adanya. Jadi Allah itu sebutan bagi zat yang adanya pasti, wajibul wujud. Wujudnya itu pasti. Kalau kita ini wujudnya bersifat mungkin namanya. Ya, kita mulai saja ke halaman. Jadi ini kitabnya. Maaf ya, karena saya ini tidak ahli nahwu, tidak ahli apa, cuma punya kemauan gitu aja. Ingin supaya saya bisa membaca kitab, juga saudara-saudara saya seiman dimanapun beliau berada. Nah, kalau bisa membaca kitab kuning, itu insya Allah di samping punya guru bisa mengembangkan sendiri. Nah, karena kitab-kitab agama
Walaupun sudah banyak terjemahan, tapi yang besar-besar tidak bisa diterjemah, jarang. Kecuali di internet ya. Internet itu tidak pakai beli, tinggal tahmil itu aja, download atau ngunduh. Majanan secara gratis atau free download. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi temanya hari ini yaitu bid'ah secara logat dan istilah. Jadi bid'ah adalah kalau di dalam bahasa Indonesia ya modernisasi, pembaruan. Itu secara logat. Nah, menurut istilah nanti diterangkan. Syairnya asalnya summa sholatu, kemudian semoga doa selawat tadi belas kasih dan diangkatnya derajat rahmat beserta takdim. Wassalamu dan keselamatan sarmadan ya. Nah, lafaz sarmadan ini namanya jadi adverb of time, dorob zaman. Bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya adverb. Adverb itu satu jenis kata dalam bahasa Inggris. Tapi kalau dalam bahasa Arab masuk kalimat isim, non, kata benda. Tapi kalau di dalam jenis kata Inggris yang 8 itu ya, verb kata kerja, non kata benda, adverb kata keterangan, terus pronoun kata ganti, adjektif kata sifat, relatif pronoun. Ya, ini isim mausul masuk isim tapi dalam bahasa Inggris berdiri sendiri. Ini sudah berapa ini? Terus interjection kata seru. Kata seru bahasa Arabnya adalah segot takjub. Gawok, kata orang Jawa gawok. Nah gitu loh. Misalnya seperti itu interjection. Jadi 8 ini, tapi dalam bahasa Arab hanya fi'il, isim, dan kalimat harf. Nah ini. Jadi kalau ngerti bahasa Arabnya, grammar, English grammar, ya, grammar tata bahasa, lain dan sintek. Ya. Sintek English berarti tata kalimat Inggris. English Indonesian bahasa Indonesia. English bahasa Inggris, Arabic bahasa Arab. 3 bahasa ini sangat membantu kita untuk saling berbagi. Berbagi apa saja yang bermanfaat, yang penting, yang baik dan bermanfaat. Ala Nabi, semoga atas seorang yang jadi Nabi, sifatnya khairiman, sebaik-baik orang. Ini namanya decrease comparison dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab namanya isim tabdil. Jadi isim untuk menimbang ya, tingkat keunggulan, perbandingan. Bahasa Indonesia tingkat perbandingan. Decrease comparison atau comparison of degree istilahnya. Khairi mangga dua kata sifatnya yaitu orang yang sebaik-baik orang yang mengisahkan Tuhan. Artinya ini kiasan, bahasa kiasan untuk menyebut orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik orang yang beriman. Wali dan salawat salam ini moga untuk kaum keluarga juga, kalau keluarga beliau, wasobi dan para sahabat beliau, waman dan siapa saja tabi'ah yang mengikut orang tadi kepada para sahabat. Sabila dinil haqi, ada di atas jalan yang benar. Jalan yang benar ya nanti ada keterangan sendiri. Jadi intinya ajaran Ahlussunnah Jamaah. Ahlussunnah Jamaah yaitu ajaran yang digawe pedoman oleh Rasulullah SAW wa baraka ali ilamiddin amin, baik di dalam keimanan, akidah maupun cara ibadah, sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, atau akhlak ya, dalam menjaga sifat-sifat hati, jangan sampai terjerumus ke dalam sifat yang buruk. Nah, yang buruk dihilangkan sedikit-sedikit atau frontal ya, instan,
diganti sifat-sifat yang baik atau budi pekerti yang luhur atau yang apa. Nah, itu ilmu tasawuf namanya. Jadi ajaran Ahlussunnah Jamaah itu ajaran yang diajarkan terutama dibuat pegangan oleh Nabi Muhammad SAW wa baraka ali, diajarkan kepada sahabat, para sahabat beliau juga dipakai pedoman oleh para sahabat. Nah, ini adanya masih terpencil-pencil di Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, surat-surat tertentu. Nah, terus di dalam hadis-hadis yang segitu banyaknya. Nah, makanya dikumpulkan oleh ulama hadis-hadis itu dikodifisikan, ya, dibukukan, ditadwin atau dikodifikasikan atau dibukukan, bahasa Arabnya tadwin, ya. Nah, mungkin jadi serap ke Indonesia. Jadi kitab ini hanya kumpulan, bukan karangannya yang mengarang kitab, tapi beliau mengutip dari para ahli yang lebih senior dulu. Misalnya Syekh Muhammad Nawawi ini mengutip dari gurunya dari gurunya atau dari langsung, tapi melalui kitab. Hanya di sini tidak biasa disebutkan di sini. Nah, bagi yang tahu itu sebaiknya disebutkan dari mana pendapatnya Syekh Nawawi. Kan bisa dicari nanti kitab apa. Tapi intinya ini nanti kepada Imam Asy'ari, ya. Imamnya yang merumuskan sampai dijuluk perintis ilmu tauhid. Ilmu tauhid ya ilmu kalam, ilmu akidah. Nah, jadi sholawat ini didoakan kepada siapa saja umat Islam yang tetap berjalan di atas ajaran Islam Ahlussunnah Jamaah. Ghairu mubtadi, bukan orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Jadi sholawat ini tidak untuk orang yang ahli bid'ah gitu. Nah, bid'ah sekarang kita bakar. Ya mungkin ini sesinya 1 ya, atau episode 1. Karena mungkin ya HP-nya karena pernah dibuat 2 jam lah, mungkin tidak kuat. Jadi kadang-kadang suaranya terputus-putus. Kemarin saya pakai sekitar setengah jam ya, masih yang belakangan sedikit terputus. Nah, kayak ini mungkin paling panjang setengah jam nanti. Jadi nanti dibikinkan video lanjutannya itu membahas bid'ah ini mungkin jadi sampai 3 video atau 4. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini tidak seperti yang saya katakan tapi intinya sama, tapi redaksinya lain. Kalau saya tadi mengatakan jalan yang benar, itu adalah ajaran Ahlussunnah Jamaah. Tapi di sini nanti lain. Tapi insya Allah Ta'ala pengertiannya mirip atau ada bersama. Qalu sabila dinil haq. Adapun ucapan sang penyair dalam nadum tadi, wa ali wa syabi wa man tabi sabila dinil haq ghairu mubtadi. Nah, sekarang dikomentari ghairu mubtadi oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Qalu, adapun ucapan sang penyair, sang nadim, sabila dinil haqi, ya. Jadi untuk orang yang mengikuti jalan yang agama yang benar, ya, sabila dinil haqi, jalan agama yang benar. Kalau ini ngutip dari kitab kamus yang bernama Al-Misbahul Munir. Pengarangnya namanya Syekh Al-Fayyumi. Kalau berkomentar siapa Al-Fayyumi, Syekh Al-Fayyumi fil Misbah di dalam kitab Al-Misbahul Munir. Wasabilu, adapun arti dari kata asabil adalah atorek, jalan. Wayudkaru, dan lafaz ini juga dipakai untuk pelakunya. Lafaz ini dianggap lafaz betina. Oh, lafaz jantan, wayu anasu, dan kadang dianggap lafaz bergender betina. Apa jalan agama yang benar? Huwa, adapun definisinya jalan agama yang benar adalah kuluma.
tiap jalan atau sesuatu apa yang sesuai dengan Alkitab terhadap kitab suci Al-Quran Al-Karim ya. Sunnah, dan sesuai dengan hadis ya, sunnah kadang ya hadis, kadang khobar panggilannya. Hadis ya otomatis hadis yang minimal hasan ya. Hasan bisa dibuat pedoman untuk memutuskan suatu hukum. Jadi minimal hasan atau sahih. Wal ijma, dan kesepakatan para ahli ijtihad atau mujtahid. Mujtahid ada 3, mujtahid mustaqil atau mutlak, mujtahid tarjih atau mujtahid fatwa, dan mujtahid madzhab. Yang ketiga mujtahid tarjih atau fatwa. Kalau yang menduduki mujtahid tarjih atau fatwa di dalam madzhab Asy-Syafi'i yaitu Imam An-Nawawi itu antara lain. Kalau dulu mungkin imamnya Ar-Rafi'i. Nah, setelah kemunculan Imam An-Nawawi, lah mungkin ya wawalam ya lebih luas ya pengetahuannya. Ini sudah 21 menit ya, belum apa-apa ini. Awil kias atau kias itu silogisme ya. Rumusan dalil memakai seperti kias ya. Misalnya begini, selain zat dan sifat Allah ya, itu adalah alam, sebutan fisika atau alam, tabiah alam. Itu apa saja yang selain Allah, ma siwallah sifati. Nah, terus Ali adalah bukan Allah juga bukan sifat Allah, maka Ali itu alam. Nah ini kias namanya. Jadi bisa mengatakan bahwa Ali alam. Nah, melalui itu tadi dalil dasar alam adalah apa saja yang selain Allah dan selain sifatnya. Itu alam atau benda atau dunia. Karena kerbau adalah bukan Allah, bukan, atau emas bukan Allah, bukan sifatnya, maka emas itu alam. Pohon adalah bukan Allah, bukan sifatnya, maka pohon itu alam. Nah, ini dalil. Tapi kias ini itu hanya kaidahnya. Yang kiaskan bukan kita, tapi ulama. Ulama yang berhak mengkiaskan. Kias atau mengsilogis makan. Wa khilaful batil ya. Jadi singkatnya, meloncat, saya membaca meloncat ini. Kalau Ibnu Sikit ya, wajam ulmu anas, ini meloncat ke bawah ini, satu baris. Jadi tadi diterangkan bahwa sabil dinil kab wasabil tuatori wayud karu, dan nah ini bisa apa, HP-nya bisa dap menyala ya, terang kembali. Nah mungkin itu nanti suaranya putus-putus. Mudah-mudahan tidak ya. Wayud karu, dan dianggap bergender jantan, wayu anasu. Kalau berkomentar siapa Ibnu Sikit ya, wajam ulmu anasi, adapun jamak perempuannya lafat sabil itu yaitu subul. Kalau jamak gender betina subul. Kama qalu, sebagaimana para orang Arab atau ahli bahasa itu berkata unuk ya, unuk ya, itu apa, itu pola kata semacam lafaz unuk, itu subul, unuk. Wajamul mudzakkari salimi, adapun jamak gender jantan adalah subul ya. Jadi jamaknya subul. Sabil kalau jamak laki-laki ya. Kok subul jamak mudzakkar ya, jamak mudzakkar tapi bukan salim, bukan jamak mudzakkar salim ya, jamak taksir ya, jamak taksirnya sabil jadi subul. Wasubuluddin adapun jalan-jalan agama adalah
Yang dimaksud jalan-jalan agama itu apa? Al-ahkamus syariah, yaitu hukum-hukum syara, hukum yang berakar dari Quran, hadis, ya. Nah itu. Jadi sumber wahyu, hukum yang mengakar pada wahyu. Wal haq sabila dinil haq. Wal haq yang dimaksud haq di situ huwa. Kebenaran adalah huwa ya kebenaran adalah kuluma. Tiap apa saja. Wafaqo yang cocok atau sesuai Alkitab terhadap kitab Al-Qur'an Al-Karim was sunnah dan hadis, ya, hadis yang minimal hasan atau sahih, wal ijma dan kesepakatan ulama al-ijtihad. Al-ijtihad ya, yang maksud ini ijtihad mutlak. Misalnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ini yang diterima oleh mayoritas umat Islam. Yang di luar itu dipertanyakan. Jadi perlu penyelidikan lebih dalam untuk menerimanya. Ya, karena sudah diteliti oleh ulama lintas lokasi dan lintas generasi. Wa khilaful batin, ya. Jadi sabila dinil haq sama dengan lawan katanya barang yang batil. Qalu ghairamu tadi. Adapun ucapan sang penyair berupa lafaz bukan ahli bid'ah adalah halun, ya. Jabatannya adalah istilah nahwu ini, halun menjadi hal. Min qawlihi dari lafal dari ucapan sang penyair wa man tabi. Jadi wa man tabi itu namanya sohibul hal. Waman tabi dan bacanya gini, waman tabi dan orang tabiah yang mengikut, ya, mengikut, ya. Sabila dinil haqi terhadap jalan yang benar. Nah, cara mengikuti, keadaan mengikuti namanya kal. Tingkai, ya, keadaannya ghairum tadi seraya tanpa melakukan kebid'ah. Nah, sekarang karena ada kata-kata itu maka akan timbul pertanyaan, apa sih bid'ah? Nah, itulah yang menarik. Kan saya bikin tema ini. Sekarang temanya adalah bid'ah secara logat dan istilah. Tapi ini sudah 27 menit ini, ya. Wa mantap wal mubtadi. Ya. Nah, ini semula, ya, pengertian. Wal mubtadi adapun definisi mubtadi wa. Nah, ini mungkin cara logat, ya. Huwa yang mubtadi adalah man, siapa saja, kharaja apabila dia sudah keluar anil haqi dari jalan yang benar atau kebenaran. Wa adapun mubtadi adalah madmum, tercela, orang yang melakukan bid'ah atau modernisasi yang melanggar syariat Islam. Jadi tidak segala pembaruan, tapi melakukan pembaruan yang melanggar syariat, yang keluar dari syariat Islam. Kalau pembaruan yang tidak melanggar, ya, maka nanti ada hukumnya sesuai dengan hukum di fikih, kitab fikih. Qala ulama, para cendekiawan muslim berkomentar, al bid'atu adapun definisinya bid'ah lughatan secara logat adalah sesuatu, karena yang ada sesuatu tadi adalah mukhtaroan, diciptakan yang dahulunya tidak ada contohnya. Jadi perkara baru. Jadi penciptaan perkara baru ala ghairi misalin, ya, dalam keadaan tanpa ada contohnya. Saya bikin yang lewat, ya. Sebelumnya tidak ada. Nah, namanya perintis, ya, peletak batu pertama terhadap sesuatu. Nah, namanya ahli bid'ah. Nah, tindakannya disebut bid'ah. Jadi bahasa gampangnya itu modernisasi, ya, pembaruan, itu bid'ah. Nah, tapi yang dicela oleh agama itu pembaruan yang menyimpang dari syariat Islam. Al-madmum, ya, tercela. Wasyar'an adapun bid'ah menurut istilah atau syarak, ya, syarak ini berarti, ya, menurut ahli
tasawuf lah. Wasyar'an atau ahli tauhid bisa, ahli fikih bisa. Karena di situ ada bid'ah juga. Di tauhid ada bid'ah, di fikih ada bid'ah. Di tasawuf ya juga ada bid'ah. Ada lama kalau menurut syara, jadi istilah sebenarnya artinya kesepakatan. Jadi kalau wasyar'an dari bid'ah menurut kesepakatan ulama tauhid, ya gitu loh. Kalau itu wasyar'an ada di kitab tasawuf ya bid'ah menurut ulama tasawuf. Jadi agama semua, tasawuf ya ajaran agama, tauhid ajaran agama Islam, fikih ajaran agama Islam. Cuma bidangnya lain-lain. Kalau tasawuf mengatur hati supaya tidak melakukan sifat-sifat tercela menurut Islam. Kalau fikih ngatur cara-caranya, ya mengerti hukumnya dan cara-caranya ibadah lain seperti sholat, zakat, puasa dan lain-lain. Nah, terus tauhid mengatur ya bagaimana sih mengimani ya, menjadikan akidah terhadap hal-hal yang terkait dengan Allah Ta'ala, terkait dengan Rasul-Rasul Allah Ta'ala, terkait dengan kitab-kitab Allah Ta'ala, terkait dengan ya, malaikat, ya para malaikatnya Allah Ta'ala, terkait dengan masalah takdir, terkait dengan terjadinya hari perhitungan atau hari kiamat. Itu tauhid bidangnya. Jadi keyakinan. Ketiga-tiganya itu makanya biasanya pakai kalau bahasan dalam kitab tauhid ini menurut syara berarti menurut ahli tauhid, ahli fikih, ahli usuluddin atau tauhid. Lalu apa menurut ulama secara istilah ya, secara syar'an tadi? Jadi sama dengan secara terminologi. Terminologi ya sama. Sesuatu yang disepakati oleh kelompok bidang studi tertentu. Nah, ini bidang tertentu di sini adalah ahli tauhid, ilmu kalam atau ilmu usuluddin. Ya, bisa ala kira bi amri syari'. Definisi bid'ah, modernisasi yang disebut bid'ah itu adalah sesuatu. Bisa yang diadakan, diciptakan ala khilafi amri syari' dalam keadaan bertentangan dengan perintah syari' ya, syariat Islam atau Allah yang menciptakan syariat Islam atau Rasulullah. Itu kiasan. Rasulullah kan hanya ditugaskan oleh Allah Ta'ala. Jadi syari' itu kadang diartikan Allah yang menetapkan syariat. Kalau Rasulullah berarti itu sebagai Rasul ya, utusan Allah. Jadi kalau Rasulullah itu disebut syari' yang menetap undang-undang atau hukum, maka itu artinya kiasan. Yang dimaksudkan adalah Rasulnya Allah. Kalau Rasulullah. Waya adapun bid'ah menurut definisi tersebut min kaisu hiya ya, ditinjau dari sudut definisi ya, mengikuti pendapat itu tadi. Jadi sesuatu yang diciptakan tidak ada contohnya, artinya di dalam masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa barakalihin amin bersama para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah dijalankan oleh beliau. Ya misalnya seperti sholat tarawih lah, dijamaahkan, itu nggak pernah ada, hanya 3 malam atau berapa gitu. Tapi di masa Khalifah Umar nah itu di masa Khalifah Umar ada jamaah tarawih. Artinya di masa atau tidak saya tidak ingat, tapi yang jelas yang ngajak jamaah itu Sayyidina Umar. Ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi zaman Rasulullah jamaahnya cuma 3 malam, terus tidak keluar ke masjid. Konon Rasulullah takut nanti diwajibkan, kasihan terhadap umat Islam. Akhirnya nanti sekali zaman sahabat Abu Bakar ya mungkin tiga kali aja ke masjidnya. Artinya tidak jamaah seperti sekarang. Nah, di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhum itu baru ada jamaah tarawih. Nah itulah tentunya sesuatu yang diadakan tidak ada contoh sebelumnya. Jamaah cuma 3 kali 3 malam, kemudian sudah nggak ada jamaah, sholat sendiri-sendiri.
Jadi dibuat jamaah itu termasuk tindakan agama itu, sholat ya. Alasannya orang-orang yang menganggap itu bukan bid'ah, alasannya adalah itu karena sudah nggak ada takut diwajibkannya itu. Karena Rasulullah sudah wafat, berarti nggak ada turun waktu lagi. Itu alasannya. Tapi menurut sebagian ulama, yaitu bid'ah namanya. Yang jelas zaman hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa baraka alaihi belum pernah diadakan jamaah tarawih. Hanya 3 malam. Itu kalau tidak salah loh, saya ini karena hanya ingatan. Ketika ngaji kitab Sahih Bukhari ya, di Pondok Pesantren Batoan, Dusun Batoan, Bustanul Arifin, pondoknya Aswan Hadratus Syekh Jamaluddin Fadil, salah satu dari muridnya pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bid'ah kalau definisinya yaitu sesuatu yang diadakan secara baru dan secara melanggar, bertentangan, berlawanan dengan perintah syari, artinya dengan hukum Islam. Wa ya min khaisuhiya ya. Adapun bid'ah dengan pengertian semacam itu ya, adalah ya bid'ah itu mungqasimatun, bisa terbagi ila aksamin, kepada bagian-bagian khamsatin yang 5. Jadi hukumnya bid'ah itu bisa 5 ya. Nanti bisa fardu ya, wajib ya. Terus ada lagi haram, ada lagi sunnah, ada lagi makruh, ada lagi mubah ya. Melakukan yang nggak ada pahalanya, nggak melakukan ya nggak dosa, itu namanya mubah. Makruh, meninggalkan ya, misalnya merokok ya, menurut ulama yang mengatakan hukum makruh, tapi ada di antara ulama yang mengatakan haram, misalnya Syekh Abdul Al-Haddad ya rahimahullah azza wajal, Syekh Ibnu Alan rahimahullah azza wajal, Syekh Al-Yubi rahimahullah azza wajal, amin, dan lain-lain masih banyak. Itu para beliau mengatakan haram. Nah, kita ambil yang hukum yang rendah saja, paling rendah, makruh ya. Makruh itu adalah suatu yang apabila dikerjakan ya tidak diancam siksa. Merokok misalnya, itu kalau nggak ada madorotnya. Kalau madorot, nah itu mungkin terus dikatakan haram dan atau mengganggu kewajiban yang lain yang dikatakan haram. Itu alasannya antara lain yang memvonis haram. Termasuk Syekh Abdul Qadir adalah termasuk tokoh aswad ya. Ya Sayyid ya, Habib dan Sayyid. Jadi makruh, mengerjakannya tidak diancam siksa, larangan, tapi dalilnya enggak qot'i, enggak tegas. Dalilnya masih perlu diangen-angen lagi kalau mau nuntut haram dengan dalilnya. Biasanya masuk makruh. Nah, tapi kalau meninggalkan merokok misalnya, banyak makruh itu. Sholat aja kalau ya matanya dipejamkan ya juga makruh. Ya, banyak makruh, tidak hanya merokok. Banyak hal-hal makruh. Kalau tidak salah memejam atau melihat ke atas, itu termasuk kemakruhan sholat. Ya, saya hanya sebatas ingatan ini. Kalau salah saya ralat. Ini hanya untuk mencontohkan hukum-hukum bid'ah. Jadi makruh kalau meninggalkan rokok misalnya ikut yang makruh, apalagi yang haram, meninggalkan diniatkan patuh kepada Allah. Jadi ijtinabun nawahi, menjauhi larangan. Makruh itu sebenarnya larangan. Hanya larangan dalilnya tidak qat'i, tidak tegas. Dalilnya tidak tegas. Itu makruh. Yang tegas jadi haram. Kalau perintah yang tidak tegas dalilnya, maka jadi sunnah. Yang tegas jadi wajib.
Lah orang yang masih kewajibannya memilih apa itu yang amalannya memilih yang wajib, kemampuannya itu segitu, dan meninggalkan larangan hanya yang haram. Orang ini menurut ahli tasawuf ya, bukan menurut ahli fikih, menurut ahli tasawuf disebut orang syariat. Jadi dalilnya gini, syairnya itu. Kita beda itu lagi ya. Wa syari'atun aktun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wa nahyin jalla. Yang dimaksud syariat itu adalah pengamalan aktul bidinil khaliqi, pengamalan terhadap agama Allah Ta'ala yang maha pencipta, the creator, maha pencipta. Wakiyamu, dan menegakkan, ya menjalankan dengan apa, segala persyaratannya itu sampai kesunatannya, menjauhi makruhnya. Nah, kalau ada hukumnya. Jadi penegakan kiamu ya, menegakkan syariat Tuhan yang maha pencipta tadi, syariat Islam. Hukum-hukum yang ada di fikih itu bil amri, jadi dia hanya menekuni, menegakkan, yang dijaga ketat itu perintah saja. Nah, perintah tadi dibagi dua, ada yang tegas, ada yang tidak tegas. Tidak tegas jadi sunnah, yang tegas jadi wajib, atau fardu ain, atau fardu kifayah. Nah, kemudian nahinya juga dijaga ketat, menghindari haram, tapi injala yang tegas dalilnya itu. Ini orang syariat. Lain lagi orang toriko. Hati-hati, yang dijauhi hanya haram, tapi tingkat wirai yang lebih tinggi dijauhi. Jadi beda. Nah, ini tauhid, cara ngaji tauhid itu hanya sekedar supaya paham, sambil mengingatkan teman-teman yang suka kegiatan orang-orang tasawuf, tapi rupanya kurang baca atau malas baca atau nggak ada yang ngarahkan gitu. Habis manakipan, rokokan semua loh. Ini kan nggak, namanya kontraproduktif ya menurut saya. Tujuan tasawuf itu kan sampai waroknya ditingkatkan, malah nah, tidaknya mubah yang dikerjakan, tapi yang makruh, bahkan haram sebagian orang. Nah, padahal tasawuf itu adalah wa tariqatun abdun bi'af wa tokal waro. Namanya orang tariqat, orang tasawuf itu pengamalan syariat Islam bi'ahwato, dengan sangat berhati-hati. Kalwaro diwirai. Diwirai pertama menjauhi haram. Itu nomor dua juga menjauhi subhat, ulama tidak berani menentangkan halal haram. Terus makruh, di bawah makruh khilaful aula, terus mubah yang tidak kebutuhan pokok itu. Terus nggak boleh apa sepi dari dzikir. Dzikir itu tiga, dzikir ucapan, dzikir jari keras, dzikir syirik, kopi. Ilatnya nggak bergerak, hatinya saja melintas di hati dzikir. Ikin ada lagi dzikir rukni, mulutnya nggak disuapi rokok, gak disuapi makruh, itu dzikir mubah ya, ndak berlebihan, itu namanya dzikir. Dzikir tiga dzikir. Nah, makanya kadang saya mau mengingatkan, kadang mungkin khawatir tidak proporsional. Saya bicara gini aja diganggu oleh lembut itu. Tidak boleh bakas yang gitu-gitu. Soalnya dia sangat suka dengan asap, bertengger untuk paru-paru yang kena asap itu. Itu menurut mata batin saya. Saya mantan, kalau tidak salah 4 pak semalam sehari, hampir tidak pernah berhenti merokok. Alhamdulillah sekarang bisa sehat. Kalau batuk penyakit biasanya itu 1 minggu atau 2 minggu, batuk pilek.
Tapi kalau batuk saya yang kadang cuma waktu rekaman, besok atau nanti setelah rekaman ya nggak batuk lah, itu bisa dicurigai itu batuk kiriman, gangguan, tidak boleh ngaji oleh iblis dan kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Dua adapun bid'ah yang pertama adalah wajibun. Bid'ah itu mengadakan sesuatu yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh amin tidak ada, tapi malah wajib. Nah ini. Jadi tidak bisa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalan finnar. Nah, orang tidak ngaji itu. Jadi tidak ngaji balago. Nah, jadi ngajinya tergesa-gesa, kepingin jadi apa? Jadi juru fatwa. Nah, kalau saya kan tidak fatwa, saya ini cuma baca apa isinya kitab. Hanya menjadi tongkat estafet. Penyambut tongkat estafet itu, penyambut, bukan tongkat penyambut saja. Jadi membantu jadi apa? Yang membantu kitabnya Mbah ini supaya bisa diketahui saya dan kawan-kawan. Cuman gitu. Jadi ada penyambung lidah saja saya. Ya, wartawan gitu saja. Pewarta. Al-Mukbir ya, pembawa penyampai berita. Berita kitab ini. Nah, karena itu maka saya kepingin bisa membuat video Syarah Ibnu Aqil sampai khatam. Insya Allah sebentar lagi saya akan saya perbaiki lagi HP. Mungkin RAM-nya ya kurang besar mungkin. Terus pernah saya pakai rekaman sampai 2 jam lebih. Nah, mungkin tidak kuat. Mekap suara. Mungkin mau saya bawa ke servis atau ganti aja baru nanti. Tapi ini waktunya bayar semester sebentar lagi. Anak 4. Ya perlu mendahulukan itu dulu, HP seadanya saja. Kalau memang tidak bisa dipakai megap-megap terus ya, kuatnya berapa menit dibuat rekaman ya, bikin video pendek-pendek aja. Atau ditukarkan dengan video anak saya yang belum pernah dipakai rekaman sampai 2 jam lebih. Insya Allah bisa nanti. Dan mungkin lebih senang karena ini baru. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang wajib ya. Adapun yang pertama dari 5 macam bid'ah tadi adalah wajibun. Adapun bid'ah yang wajib adalah bid'ah tanawalat yang mencakup terhadap qawaidul wujud. Jadi kaidah-kaidah untuk menetapkan hukum wajib itu apabila mencakup sesuatu tadi, maka bid'ahnya dianggap wajib. Atau wadilatu dan dalilnya wajib minas syar'i dari dalil syara. Jadi ada dalil syara nanti dibuat dasar oleh ahli jihad menjadi kaidah. Kaidah ya metode untuk membuat kesimpulan hukum, menetapkan kesimpulan hukum. Contohnya apa yang bid'ah wajib? Kata duwinil Quran. Misalnya membukukan Al-Quran itu. Tidak ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyara'i dan membukukan hukum-hukum agama Islam. Ya. Termasuk ya kitab-kitab fikih hukum Islam. Juga kitab-kitab tauhid kalau tidak dibukukan, generasi mendatang gak ngerti, gak kenal Allah Ta'ala mungkin gitu, dibukukan. Tidak kifa ya. Pembukaan Al-Quran tadi, Al-Quran Al-Karim dan hukum-hukum agama Islam atau syara'i dimisalkan itu merupakan bid'ah yang wajib idza kifa ya. Tatkala ditakutkan alaiya terhadap Al-Quran dan hukum-hukum agama Islam ini
apa doya ya, dia tersia-sia ya. Jadi dikhawatirkan nanti tidak dipahami oleh generasi mendatang. Doyak ya, bukan dia, doyak. Nah, ini sambil buka kamus. Dikhawatirkan idakipa, ketika dikhawatirkan alia terhadap Al-Quran Al-Karim atau syariat-syariat tadi apa ad-doya'u, nah, apa tersia-sia, apa terlantarkan, keterlantaran, apa ad-doya'u, keterlantaran. Fa inna tabliga, maka ya, karena sesungguhnya menyampaikan Al-Quran Al-Karim atau hukum-hukum agama Islam liman kepada generasi ba'dana yang hidup sesudah kita, minal kuruni, dari beberapa kurun ya, masa hidup, adalah wajibun, hukumnya wajib, ijma'an, menurut kesepakatan ulama al-ijtihad. Wa imalu dalika, wa imala dalika, dan sesungguhnya ya, mengosongkan hal tersebut, yakni tidak disampaikan, tidak mau menyampaikan kepada generasi mendatang, adalah haramun, berhukum haram ijma'an ya, secara kesepakatan ulama al-ijtihad. Nah ini, jadi walaupun tadi dikatakan ya sesuatu yang menyalahi syariat ya, menyalahi apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala atau Rasulullah SAW. Seperti ini tadi, Rasulullah tidak pernah memerintahkan bukukan Al-Quran Al-Karim, membukukan kitab-kitab fikih, kitab hadis, kitab tauhid, ya, kitab tafsir, nggak pernah Rasulullah itu. Hanya menulis yang Al-Quran Al-Karim saja. Tapi para sahabat ya yang membukukan itu. Jadi di masa hidup sahabat Abu Bakar sudah dibukukan. Nah, maka membukukan itu bid'ah, tapi wajib malah. Nah, kan ini ya. Makanya kullu bid'atin dolala, setiap bid'ah dolala artinya kalimat umum tapi khusus itu. Jadi bid'ah yang menyimpang dari kebenaran. Yang dolala itu. Jadi kullu bid'atin dolala artinya tidak tiap-tiap bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah yang menyimpang dari syariat Islam, dari kebenaran. Itu. Jadi kalimatnya umum tapi maksudnya khusus. Banyak kata-kata gitu tuh dipakai dalam bahasa Arab itu. Nah ini sudah hampir 1 jam ya. Mungkin 2 atau saya sudah ini. Khawatir HP-nya panas gitu. Karena belum pengalaman. Sampai tahu kenapa kok suaranya terputus-putus. Wah, Zada menambahkan lagi, siapa Ba'dul Mutakhirin, sebagian dari para ulama belakangan. Wa minal bid'ai, dan adalah sebagian dari bid'ah sifatnya al-wajibati, yang berhukum wajib alal kifayah ya, tapi secara representatifnya, secara terwakili, namanya apa, wajib fardun jam'i ya, wajib yang bersifat kelompok ya, kolektif, kewajiban kolektif, atau biasanya disebut fardu kifayah. Jadi misalnya satu desa ini sudah ada orang satu mengajarkan syariat Islam, ngaji, yang lain tidak dosa, tapi pahalanya dijanjikan untuk yang mengajarkan. Nah ini namanya fardu kifayah. Atau ada orang umat Islam ada yang meninggal dunia, maka merawat mayatnya ini
kewajiban secara kelompok. Kalau ada orang satu desa itu sudah tidak berdosa. Itulah contohnya wajib kifayah ini seperti ini. Al istighalu yaitu harus ada yang menekuni menyibukkan diri biulumil arabiyah dengan ilmu-ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab al-mutaqabu yang bergantung alaiya terhadap ilmu-ilmu bahasa Arab tadi apa fahmul kitab untuk memahami kitab suci Al-Qur'an. Wasunat dan hadis. Misalnya apa? Fardu kifayah kan nahwi. Seperti belajar ilmu nahwu, wasarfi dan ilmu sorof. Ilmu sorof ya ilmu bagaimana caranya membentuk kata atau morfologi, Arabic morfologi. Ilmu tata kata Arab, wal ma'ani, ilmu semantik, ya. Ilmu arti kata, wal bayani, ilmu ini wal bayani, ilmu retorika, ya. Caranya bagaimana menyusun kalimat supaya bagus, indah, bisa beragam susunan redaksinya, tapi pengertian hanya satu. Tapi bisa disusun dengan tatanan redaksi yang bagus. Walugot ya dan bahasa. Jadi di sini batiknya rupanya gak dimasukkan. Batik itu kalau dalam bahasa, padahal batik juga ada dalam yang banyak yaitu ya bayan dalam Al-Quran. Walugot dan bahasa bikhilaful arud ya beda dengan ilmu melajari tentang apa arud ya syair-syair itu wal qawafi dan ya terkait dengan akhir-akhir bait syair wanafiyah dan semacamnya itu. Jadi batasannya yang ilmu yang untuk memahami kitab Al-Quran Al-Karim dan hadis as-sahih tidak bisa tanpa ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Nah, kalau dalam ilmu bahasa 4 ini harus dimiliki orang yang ingin memahami Al-Quran Al-Karim. Watamyizi sahihil hadis termasuk lagi watamyizu ya, kan nahwi watamyizi ya. Watamyizi biulumil arabiyah watamyizu mana tadi wa minal biati al-wajal kibal al-istighalu ya watamyizi sahihil hadis dan ilmu cara membedakan hadis yang sahih min sakimiyah dari hadis yang cacat. Wa tadwini nahwil fiqih. Nah, contohnya lagi seperti membukukan misalnya buku-buku fikih wa usuli dan ilmu usul-usul fikih, ilmu usul adilati dan dalil-dalilnya fikih ya. Salat dalilnya apa? Wajibnya zakat, salat, puasa. Warodi dan membantah bantahan alal qadariyah terhadap paham akidah, yani paham akidah kelompok tertentu ya. Ya memang ngakunya umat Islam tapi disebut qadariyah ini. Jadi paham qadariyah wal jabariyah. Terus paham jabariyah. Nah, ini tidak bisa terangkan, habis sudah. Nanti waktunya habis. Ya mungkin kalau nanti ngaji tauhid ya. Ini ada mau saya akhiri. Wal mujassimah ya. Nah, ini semua ini melakukan kebid'ahan menurut keterangan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kapan dikatakan wajib tadi melakukan bantahan itu? Ya bantahan ya luas, lewat video, lewat Facebook, ya lewat tulisan, lewat ceramah-ceramah macam-macam. Wal mujassimah dan aliran mujassimah yaitu yang menganggap Allah pakai apa itu berjisim ya, pakai tempat, Allah berada di aras, duduk di aras misalnya. Nah, itu mujassimah. Nah, Murji'ah, Jabariyah ini kalau istilah bahasa kampusnya mungkin fatalisme, Islam fatalisme. Jadi orang yang menganggap ini garis besarnya saja ya. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu jadi manusia ini dianggap
total mengikuti takdir, tidak ada ikhtiar, itu tidak ada. Jadi tidak bisa melawak, nggak perlu lah mungkin gitu mengerjakan apa pokoknya takdir lah, itu namanya Jabariyah, dia merasa dipaksa oleh takdir, kan disebut Jabariyah. Tidak taat, tapi syaratnya menangkal, membantah tadi apabila ya, menarik ila dalika hajatun, bila hajat ya, mengharuskan harus begitu melakukan bantahan. Kalau tidak ya enggak. Alasannya apa? Li'anna khiddos syariati, karena memelihara syariat Islam adalah fardu kifayatin, kewajiban bersama. Jadi kolektif judi, kewajiban bersama, atau representatif judi, kewajiban terwakili. Wa fi mazada alal muta'ayyan ya. Jadi dalam hal-hal yang lebih daripada fardu ain. Walaya ta'ala, dan tidak mudah terjadinya apa kedua memelihara syariat Islam tadi illa bidzalika, kecuali dengan melakukan bantahan, membukukan tadi. Nah, wama la yata'ata, nah ini kaidah ini rupanya. Wama adapun sesuatu la yata'ata, yang tidak mudah, tidak bisa hadir al wajibu, satu kewajiban al mutlak yang bersifat mutlak, illa bi, kecuali dengan adanya sesuatu tadi, bahwa maka melakukan sesuatu tadi adalah wajibun. Ini baru satu, tapi sudah 1 jam lebih 1 menit, maka saya sudah itu. Untuk berarti ini untuk edisi 1 dalam tema bid'ah secara logat dan istilah. Wawalam bisawab, kiranya itu dulu yang bisa saya bagikan. Bagikan apa ya? Cuma belajar membaca. Ya walaupun begitu, mudah-mudahan salah khilafnya bakal Allah Ta'ala ampuni, dan yang benar Allah Ta'ala juga akan berkati. Kita tidak lupa, saya tidak lupa mohon maaf kepada para pemirsa jika di sana sini ya banyak kekurangan, kesalahan dan kekhilafan yang ada pada diri saya di waktu berbagi ini. Kita tutup, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi middin, amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila tariq. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidahu ala kulli khali wa ni'ma, wa nakhusu khususan ala ni'matil imani wal islam wal ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.